Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Vero Yunita Umar SPD MPD dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil identifikasi alat permainan yang berfungsi untuk melatih sensorik, motorik halus, motorik kasar, dan edukasi anak. Perkenalkan, saya Nazwarana Hanifa dengan NIM 23010330016. Saya Lutfia Fatmawati dengan NIM 23010330032. Perkenalkan, nama saya Afida Rimadani dengan NIM 23010330035. Halo, perkenalkan saya Dinda Siva Nurrohmah dengan NIM 23010330038. Halo semua, perkenalkan saya Pandita Alia Roshida dengan NIM 23010330057. Perkenalkan, nama saya Farina Daniswara dengan NIM akhir 0074. Saya Pelita Riani Dwi Putri dengan NIM 2301033001445. Identifikasi Play-Doh. Saya akan membahas tentang Play-Doh yang merupakan bahan mainan lunak seperti lilin yang bisa dibentuk sesuai keinginan anak. Play-Doh umumnya terbuat dari campuran tepung, air, garam, dan pewarna makanan, sehingga aman bagi anak-anak. Anak dapat meremas, menekan, menggulung, atau membentuk Play-Doh dengan berbagai macam alat bantu. Tujuan dari penggunaan Play-Doh adalah untuk menstimulasi sistem sensori anak, terutama indera peraba. Fungsi dan demonstrasi Play-Doh antara lain: yang pertama, melatih sensori taktil melalui tekstur dan suhu Play-Doh dengan membimbing anak untuk merasakan tekstur seperti apakah rasanya lembut, apakah kasar, dingin, atau hangat. Yang kedua, mengembangkan kreativitas anak dengan menciptakan bentuk-bentuk baru. Fasilitator dapat membimbing anak untuk mencoba menekan-nekan Play-Doh sambil merentangkan jari tangan lalu geser ke depan, menunjukkan kepada anak bentuk pipih atau tebal tipisnya adonan. Yang ketiga, memberikan efek relaksasi saat anak memainkannya. Dalam hal ini, fasilitator dapat mengajak anak untuk mencoba menggenggam dan menggulung Play-Doh jadi bentuk bola atau silinder panjang sehingga anak dapat merasakan ketahanan saat digulung atau memutar Play-Doh. 4. Mendukung perkembangan kognitif dan imajinasi. Fasilitator dapat mengajak anak untuk mulai menggunakan alat-alat cetak seperti bintang, kerang, lingkaran, serta berikan contoh penggunaan dan tunjukkan hasil dari cetakan. Bimbing anak untuk mulai mencoba bentuk yang mereka inginkan. Selanjutnya, saya akan membahas puzzle. Puzzle adalah permainan yang terdiri dari potongan-potongan gambar yang harus disusun menjadi satu gambar utuh. Ada berbagai jenis puzzle, seperti puzzle kayu, puzzle karton, hingga puzzle magnetik. Puzzle sangat cocok digunakan untuk anak usia dini dalam melatih koordinasi tangan dan juga mata. Tujuan dari permainan puzzle adalah untuk mengasah motorik halus dan kemampuan problem solving anak. Fungsi dari puzzle meliputi: pertama, melatih koordinasi mata dan tangan. Di sini, fasilitator menyebarkan setiap potongan puzzle di atas lantai atau meja datar dan membimbing anak untuk mengenali bagian tepi puzzle dan bagian tengah puzzle dengan menjelaskan kepada anak seperti: lihat cara saya memegang ujung potongan ini. Jangan terlalu kuat supaya kita bisa membuka dan memasang dengan benar. Kemudian, potongan ditekan dengan ke area yang sesuai di papan puzzle. Mata kita membantu mengenali gambar sambung menyambung, tangan kita membantu memasang dengan tepat. Kedua, mengembangkan konsentrasi dan ketekunan. Di sini, fasilitator dapat mengajak anak untuk memegang dua potongan, satu dengan tonjolan atau knop, dan satu dengan lekukan atau soket. Bimbing anak untuk mencoba dengan memperhatikan lekukan serta tonjolan di potongan lain untuk menyelaraskan bentuk dan memasangnya. Ketiga, meningkatkan kemampuan mengenal bentuk, warna, dan ruang.
Saat puzzle hampir selesai, mulai nampak gambar hewan-hewan di kebun binatang. Di sini, fasilitator dapat memberikan penjelasan kepada anak tentang bentuk-bentuk yang mulai muncul-muncul pada puzzle seperti singa dan zebra. Keempat, mengajarkan kesabaran dan strategi sederhana. Di sini, fasilitator dapat menunjukkan kepada anak bahwa jika puzzle susah masuk, jangan dipaksakan. Angkat dengan pelan, lalu cari potongan lain yang lebih cocok, atau periksa arah letak potongan untuk melatih anak belajar kesabaran dan ketelitian. Lerado yaitu alat permainan outdoor berupa prosotan dan panjat tali yang biasa ditempatkan di taman atau di sekolah. Alat ini terbuat dari plastik, tahan cuaca, dan dirancang dengan ukuran serta ketinggian yang sesuai untuk anak-anak. Lerado merupakan alat yang efektif dalam melatih motorik kasar anak. Tujuan dari alat ini adalah untuk mengembangkan kemampuan gerak besar anak, seperti memanjat, meluncur, dan melompat. Fungsi utamanya yaitu melatih kekuatan otot kaki dan tangan. Dengan alat ini, fasilitator dapat membimbing anak untuk mencoba menaiki dengan menggunakan kaki dan tangan mereka. Bimbing anak untuk menekukkan lutut saat melangkahkan kaki untuk naik. Yang kedua adalah mengembangkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Ajak anak untuk menempatkan satu kaki pada batang terendah dan kedua tangan memegang batang di atasnya. Mintalah mereka untuk bergantian mengangkat kaki dan tangan secara bergantian. Gerakan koordinasi ini melatih keseimbangan dan sinkronisasi otot inti, lengan, dan kaki. Yang ketiga adalah menumbuhkan rasa percaya diri saat anak berhasil naik dan meluncur. Saat anak mencapai puncak lengkungan, beri pujian spesifik seperti, "Hebat sekali, kakimu sangat stabil, kamu berhasil nih sampai puncak." Dorong anak untuk menuruni sisi lain dengan merambat atau duduk meluncur sambil didampingi. "Lihat, kamu bisa turun dengan baik. Itu tandanya kamu sangat pemberani." Pujian ini menumbuhkan kebanggaan dan kepercayaan diri. Yang keempat adalah menumbuhkan kerjasama jika dimainkan bersama. Fasilitator dapat membimbing mereka seperti satu anak merambat naik, satu anak berdiri di samping siap memberikan dukungan tangan. Kolaborasi ini mengajarkan kepercayaan, komunikasi, dan empati saat bekerja sama untuk mencapai puncak bersama. Terakhir, saya akan membahas papan magnet, yaitu papan bermain yang dilengkapi huruf, angka, atau gambar berbasis magnet. Anak dapat menempelkan potongan-potongan tersebut ke papan sesuai kreativitas atau instruksi guru. Papan ini juga sering digunakan dalam pembelajaran literasi dan numerasi dasar. Tujuan dari papan magnet adalah untuk menjadikan permainan sebagai alat edukatif yang menyenangkan. Fungsi dari papan magnet yaitu membantu anak mengenal huruf, angka, dan bentuk dengan cara menyenangkan. Kemudian, ada pun fungsi lain dari papan magnet yaitu mendorong anak untuk berpikir logis dan mengenal konsep dasar seperti urutan dan klasifikasi. Dengan papan magnet, fasilitator dapat memberikan tantangan seperti urutan berjenjang, misalnya pasang angka 1, 2, lalu 3, anak akan belajar mengenal konsep urutan. Yang kedua, klasifikasi warna atau bentuk. Yang ketiga, pola bergantian atau membuat pola dengan sederhana. Fungsi yang berikutnya yaitu melatih motorik halus melalui aktivitas menempel dan melepas. Dengan papan magnet, fasilitator dapat membimbing anak untuk memegang magnet kecil di ujung jari, merasakan tekanan pas saat menempel agar magnet menempel kuat, dan menarik magnet perlahan untuk melepas, lalu menempelkannya kembali di lokasi berbeda, yaitu untuk melatih kontrol jari, otot tangan, dan sensasi sentuhan. Terakhir, fungsi dari papan magnet yaitu menstimulasi bahasa dan kognitif melalui kegiatan bermain yang terarah. Dengan papan magnet, fasilitator dapat memandu aktivitas edukasi dan ceria seperti bercerita interaktif, tebak kata, dan tanya jawab yang terstruktur.
Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai identifikasi dan fungsi alat permainan edukatif bagi perkembangan anak. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi referensi untuk memahami pentingnya permainan dalam pendidikan anak. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.